Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rici Bagus Mitsurnaik. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi yang ada pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Untuk yang pertama, sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung selama 2 tahun, Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun, ia meninggal dunia sebelum usaha ini selesai dilakukan. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan agregat demand dan agregat supply yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional, di samping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dan juga orang-orang yang miskin. Kemudian setelah wafatnya Khilafah Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dipilih berdasarkan hasil musyawarah. Pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun, namun ekspansi wilayahnya meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar Persia, dan Mesir. Sistem administrasi negaranya membagi menjadi 8, mencontoh Persia, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Kemudian pada masa pemerintahannya juga didirikanlah Baitul Mal. Kebijakan lainnya yaitu tanah-tanah dibiarkan pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaj dan jizyah. Umar bin Khattab menetapkan kuda, karet, dan madu sebagai objek membayar zakat. Kemudian diterapkan pajak usur kepada para pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam. Kemudian menetapkan mata uang dirham dan dinar. Kemudian setelah Umar bin Khattab dilanjutkan Utsman bin Affan, dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan memimpin Islam selama 12 tahun. Ekspansi wilayahnya meliputi Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan antara lain, Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya, tetapi meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius dan menyimpan uangnya di bendara negara, tetapi mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan. Dalam pengelolaan zakat, Khalifah Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Kemudian diterapkannya kebijakan membagi-bagikan tanah kepada individu-individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Kemudian setelah masa pemerintahan Utsman bin Affan dilanjutkan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang mengalami kondisi transisi. Sekian penjelasan mengenai sistem perekonomian pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.